Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau agak berisik ya. Ini karena dekat jalan raya, jadi mungkin untuk apa namanya untuk rekamannya mungkin agak berisik oleh lalu lalang kendaraan. Semoga tidak terlalu terdengar ya. Oke. Uh, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Indra, sudah ada di sini ya, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah farmakognosi yang kaitannya dengan simplisia. Bahasan kita pada minggu ini adalah mengenai simplisia. Nah, simplisia itu merupakan suatu istilah dari sesuatu yang akan kita pelajari setelah ini ya. Jadi ingat-ingat dulu kata simplisia. Ya, ada tiga hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah apa sih itu simplisia? Lalu kalau sudah tahu gimana sih cara membuatnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dibuat, alasannya itu untuk apa? Manfaatnya apa gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau sudah menjadi produk Simplisia, maka pertanyaannya adalah, itu kan produk. Lalu bagaimana kita melihat produk tersebut berkualitas atau mutunya terjamin ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai tiga hal ini. Apa itu, gimana cara membuatnya juga, lalu yang kedua manfaatnya atau kenapa sih kita buat menjadi Simplisia, dan yang ketiga mutunya bagaimana gitu. Ya, sebelum kita masuk, kan teman-teman sekalian lihat dulu suara motor lagi ya, mohon maaf. Nah, kalau kita bicara mengenai simplisia, ya ada analogi sederhana itu mungkin seperti ini. Ada yang namanya baju yang masih basah dan dijemur dan yang sudah rapi. Itu kira-kira perbedaannya di mana? Kalau yang masih basah, dia jelas basah, tidak rapi gitu ya. Dan kalau didiamkan bakalan jadi bau ya. Nah, sama kalau yang sudah disetrika, itu sudah rapi, harum, lalu bisa disimpan waktu lama, lalu juga siap pakai gitulah. Nah, ini sedikit analogi gitu ya. Kalau masih belum terlalu paham, analoginya satu lagi ya. Maaf saya ini ya, saya kasih sedikit analogi yang uh, ya seperti ini gitu. Mie yang kiri itu mie basah, yang kanan Indomie gitu. Nah, kalau teman-teman sudah familiar ya, saya cari contoh yang cukup familiar. Bedanya apa? Jelas sangat beda. Yang kiri itu masih basah, kalau kita diamkan itu dia tidak awet, bisa berjamur ya, nggak tahan lama lah. Lalu kalau udah dalam bentuk Indomie gimana? Dia bisa tahan bertahun-tahun gitu, dan juga bisa langsung segera digunakan gitu kan. Nah, kata kuncinya di mana dari hal yang tadi saya jelaskan? Yaitu yang pertama, awet atau tidak bau ya. Awet di sini kata kunci. Yang kedua, mudah untuk disimpan atau diproses, intinya mudah untuk diapa-apakan gitu. Yang ketiga, siap untuk dipakai gitu. Ini kata kuncinya sebelum kita masuk ke simplisia. Dari analogi seperti ini kita masuk ke definisi. Definisi simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan, yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Jadi tiga kata kunci di sini ya. Yang pertama, dikeringkan ya. Tentu di sini bahan alam ya. Bahan alam yang dikeringkan. Yang kedua, untuk obat. Kalau bukan untuk obat kayak misal jahe instan gitu ya, atau oat itu. Nah, itu kan makanan, bukan untuk obat gitu ya. Walaupun memang punya manfaat kesehatan, tetapi di sini lebih khusus untuk pengobatan ya. Dikeringkan, lalu untuk obat, yang ketiga belum diolah lebih lanjut. Artinya dia masih dalam bentuk awalnya. Walaupun memang di sini bedanya adalah sudah kering gitu ya, antara basah dan kering. Nah, kecuali dinyatakan lain, suhu yang digunakan untuk mengeringkan bahan alam yang akan kita buat simplisia itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, gambarnya seperti ini. Suatu produk herbal gitu ya. Dari kiri ke kanan, yang paling kiri yang sangat tidak diproses, yang paling kanan yang sudah mengalami berbagai pemrosesan.
ada beberapa produk di sini. Dimulai dari jahe biasa, ya mohon maaf lagi ada yang lewat ya. Lalu ada seperti ini ya, seperti yang kering-kering daun gitu, terus rimpang gitu. Lalu ada produk jahe AMH ya, lalu juga ada tolak angin, antangin, stimuno, mastin. Nah, ini teman-teman sudah paham, familiar semua ya. Nah, yang manakah Simplicia? Kita lihat masing-masing produk ya. Seperti ini. Ya, masing-masing ada kelompoknya. Yang paling kiri itu yang mentah, jahe. Lalu yang paling kanan kita lihat tolak angin, antangin itu termasuk obat herbal Indonesia yang masuk jamu OHT, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Lalu yang sebelum itu ada serbuk instan. Nah, Simplicia itu yang ini. Bedanya antara Simplicia dan serbuk instan bahwa kalau sudah serbuk instan sudah diproses. Walaupun dia tulisannya jahe, hanya jahe misalnya. Tapi dia sudah diproses karena sudah diambil sarinya, kemudian dicampur gula. Nah, itu bedanya. Lalu pertanyaannya, tadi kita sudah lihat Simplicia definisinya apa kan? Yang kiri itu bukan Simplicia, dia masih mentah, dan yang kanan itu adalah Simplicia. Kita sudah tahu apa itu Simplicia. Lalu gimana sih cara buatnya? Cara buatnya dari kiri menjadi yang kayak kanan ini, caranya adalah gampang aja. Seperti ini ya. Gimana sih cara buatnya? Caranya adalah seperti ini. Pertama, cari dulu bahan yang ingin kita gunakan. Jelas ya, kita bisa ke pasar, lalu ke perkebunan, dan banyak gitu ya. Terserah teman-teman nyari di mana. Dari sekian banyak tersebut, kita nanti kan dapat satu kresek atau 1 ton gitu ya, misal kayak gitu. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah apa? Kita lakukan sortasi atau kita sortir agar bahan yang akan kita gunakan itu betul-betul yang kita kehendaki. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat ada yang salah. Bukan salah sih ya, bukan yang kita kendaki dan ada yang kita cari. Nah, yang kita cari ini sudah kita pisah, kemudian baru kita cuci. Setelah kita cuci bersih, akhirnya dia menjadi bahan mentah yang bersih. Kalau sudah bersih, kemudian kita lakukan ini, kita rajang atau pengecilan ukuran ya. Fungsinya untuk apa? Dikecilkan ukurannya agar supaya eh, pengeringannya itu lebih efisien karena bisa lebih cepat efisien ya. Kita keringkan dalam bentuk jahe, benar-benar jahe dan sudah dipotong-potong itu jelas cepatnya beda dan efisiensinya juga beda. Kemudian setelah kita potong, kemudian kita cuci lagi, kemudian tiriskan, ya sudah dicuci bersih, baru kita lakukan pengeringan. Pengeringan di sini bisa di bawah sinar matahari, ya, tapi lebih amannya tidak di bawahnya langsung, akan tetapi masih ada aling-alingnya. Biasanya kita pakai kain hitam ya, atau yang penting nggak langsung terkena sinar matahari. Atau bisa juga kita pakai oven. Nah, masing-masing bahan itu punya karakteristik sendiri. Dia mungkin lebih bagus di sinar matahari gitu ya. Ada yang bagusnya malah di oven gitu. Intinya biasanya kita pakai 2 metode ini. Setelah kering, kita juga lakukan lagi sortasi ketika dia sudah menjadi kering. Mungkin kecampuran bahan-bahan tertentu gitu ya, atau pas lagi ngeringin ada oh ya, ada daun yang nemplok gitu kan, kan dikeringinnya di luar gitu. Intinya dipisah lah. Nah, setelah didapatkan bahan yang kita inginkan, maka setelahnya kita kemas. Nah, inilah yang kita sebut dengan produk Simplicia. Artinya bahannya masih tetap sama, tetapi dia bentuknya kering gitu ya. Oke. Nah, uh, dalam tumbuhan itu kan banyak sekali organ-organ di tumbuhan. Bagian mana saja yang bisa kita gunakan untuk Simplicia, ya, dari mulai bunga, buah, biji, daun, batang, akar, semuanya bisa. Ya. Nah, ini nama latinnya contohnya ya, buah fruktus, biji semen, nanti ada penamanya sendiri di Simplicia. Ini herba, yaitu seluruh bagian tanaman di atas tanah, itu namanya herba. Dan semua ini bisa kita rubah menjadi Simplicia. Ini contohnya, contoh Simplicia yang sudah jadi, yang sudah dikeringkan ya. Terlihat di situ ya, ada uh, contohnya ini cabai Jawa yang, aduh, kursornya nggak kelihatan.
ini aja Piperis longifructus. Nah, itu buah cabai Jawa gitu ya. Lalu ada contohnya kulit kayu cinnamomum ya, kayu manis gitu-gitu. Nah, itu yang udah kering. Kalau basah mereka gampang jamuran dan lain-lain. Nah, ini bentuk dari simplisia itu. Itu manfaatnya apa? Yang pertama awet, yang kedua mudah dibawa atau ditransfer atau disimpan, yang ketiga minim proses dan siap pakai. Analoginya seperti apa gambarnya? Yang pertama awet, ya. Kita lihat yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri itu yang masih mentah, kanan itu yang sudah jadi simplisia, yang isinya itu seperti ini, gitu ya. Kalau kiri cuma jahe, kita simpen mungkin dia tahan seminggu, 2 minggu, lalu mulailah ada yang busuk lah, ada yang ketumbuhan jamur. Nah itu artinya dia tidak awet. Kemudian yang kedua itu bentar, sih, yang kedua itu adalah penyimpanan. Dan sebetulnya mudah diapa-apakan ya di sini. Contohnya kalau kita sudah keringkan, dia kan beratnya tidak terlalu berat gitu ya. Mudah disimpan, mudah dikemas, lama. Nah, biasanya kalau di industri ini biasa digunakan ditaruh di gudang penyimpanan itu bentuknya simplisia, bukan bahan mentah lagi. Nah, kemudian baru diproses menjadi produk-produk yang teman-teman kenal sekarang, antangin, tol angin, temuno, dan lain-lain. Lalu kemudian yang ketiga siap pakai gitu ya. Selain tadi digunakan untuk bahan baku yang disimpan, juga bisa langsung dipakai. Dan ini bukan instan ya, ini betul-betul memang dia masih bentuk raw, bentuk mentah, tetapi sudah kering. Dan contohnya wedang uwo di sini kita punya isinya banyak tadi ya, tinggal kasih air panas saja dan tunggu sebentar lalu siap minum. Itu manfaatnya. Nah, pertanyaannya kita sudah buat nih susah-susah, carinya susah, buatnya susah, kemudian di pasaran gitu ya, ada yang bilang, bahwa kan kalau produk herbal mungkin mungkin aja gampang jamuran atau nggak awet gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu kita harus lihat bahwa Simplicia itu ada parameter mutunya, tidak sembarangan dibuat ya. Nah, ini beberapa parameter standar mutu yang apa namanya tercantum dalam peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Di sini kita lihat fokus di simplisianya. Yang pertama, parameter organoleptik, ya intinya di sini kita amati saja baunya seperti apa, lalu oke, baunya, warnanya gimana, dan untuk memastikan bahwa ini benar-benar simplisia yang dikehendaki. Kayak contohnya uh, kencur, kunyit, jahe. Nah itu jangan sampai ketukar karena mirip-mirip ya, kalau yang enggak apel yang mungkin ketukar. Nah, apakah dia benar-benar jahe? Organoleptiknya harus betul. Kadar airnya harus di bawah 10% hari ini untuk menghindari kontaminan, timbulnya jamur, dan lain-lain. Lalu ada keseragaman bobot yang harus kita penuhi. Ada standar-standar prosentase simpangan yang di sini contohnya tidak lebih dari 2 yang menyimpang di antara 10 penimbangan yang kita lakukan. Dan ada lagi di sini contohnya jika apa namanya setiap kemasan ya kita punya bobot rata-rata serbuk sekian gram, maka dalam satu kemasan itu tidak boleh menyimpang beratnya lebih dari 2 kalinya yang di tabel tengah ini 15%, yaitu tidak boleh lebih dari 30% kalau beratnya 0,1 gram dan seterusnya sampai 6 gram tidak boleh lebih dari 10% penyimpangannya. Lalu kemudian tidak ada cemaran mikroba ya. Lalu aflatoksin yang ini toksin dihasilkan oleh jamur Aspergillus. Kemudian tidak ada cemaran logam berat dan bahan tambahan lainnya. Intinya adalah kualitas simplicia itu bahannya benar, tidak tercampur bahan lain yang tidak dikehendaki ya. Kecuali kalau sudah jadi produk beda lagi ya. Ini maksudnya simplicia tunggal gitu ya. Lalu kemudian kadar airnya kurang dari 10%, kemudian bebas dari cemaran apapun, mikroba, aflatoksin, logam berat, dan bahan tambahan selain herbal gitu. Secara umum seperti itu. Nah, oke, ini memasuki yang terakhir. Intinya adalah ini contoh-contoh dari produk Simplicia. Apakah contohnya yang seperti ini? Enggak ya. Kalau teman-teman yang ingin usaha atau kita sebagai konsumen mungkin ngelihat kayak gini, aduh kok terlihat tua sekali gitu ya. Anak-anak muda ngelihat kayak gini,
nggak minat lah gitu. Nah, kita juga bisa kemas. Ini cuma kemasan aja. Kita juga bisa ganti menjadi seperti ini. Ini bukan instan ya, sekali lagi, karena bedanya yang instan dengan yang simplisia. Kalau instan tuh kita tinggal seduh dan minum. Kalau simplisia ini kita seduh, dia masih berupa bahan yang nantinya akan ada ampasnya. Nanti kita tinggal kasih gula atau lain-lain. Nah, itulah bedanya simplisia dengan uh, instan. Ya, kayak gini lah. Bayangkan teman-teman di dalam ini isinya tuh serbuk-serbuk bahan-bahan ini gitu, tanpa tambahan apapun. Itulah yang kita sebut dengan simplicia. Ya, jadi kesimpulannya apa dan bagaimana cara membuat tadi sudah dijelaskan ya. Nah, bahan mentah, bahan obat alam untuk pengobatan ya, yang dikeringkan ya dan tidak diolah lebih lanjut ya, dipilah, dibersihkan hingga sampai dikeringkan dan dikemas. Benefitnya atau manfaatnya ada awet, mudah ditangani, lalu minim proses ya. Yang suka sekali dengan uh, Ghost to Nature, nah itu minim proses dan siap pakai. Kemudian qualified artinya bahannya benar sesuai bobotnya, kemudian kering atau kadar airnya kurang dari 10% dan tidak ada cemaran. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, saya tampilkan sebentar. Kalau teman-teman masih ingin mengingat-ingat apa itu simplisia, ya gampangnya ingat simplisia, ingat Indomie. Kayak tadi ya, awet, bermutu, praktis, bermanfaat. Ya, itu cuma nama biasa. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.